Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana nih keadaan hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Deltania. Kalian bisa panggil ibu dengan sebutan Ibu Delta. Baik anak-anak, kita akan mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, yaitu tema 8 subtema 1 tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan, aturan keselamatan di rumah. Anak-anakku sekalian, sebelum memasuki pembelajaran pagi hari ini, kita akan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anakku, sebelum itu Ibu harap kalian semua menyimak apa yang Ibu pelajarin ya pada hari ini. Materi apa yang Ibu bagikan, semoga kalian semua dapat menyimaknya. Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, pembelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah menuliskan huruf kapital untuk kata ganti Tuhan, penggunaan tanda titik, penggunaan tanda tanya, dan kata tanya. Yuk langsung saja kita mulai. Penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital biasanya digunakan pada 1. Awal kalimat, 2. Nama orang, 3. Nama hari, 4. Nama bulan, 5. Nama sapaan, 6. Nama untuk kata ganti Tuhan. Nah, pada kata ganti Tuhan ini contohnya apa sih, Bu? Pada kata ganti Tuhan, biasanya kita nyebut nama Tuhan itu bukan hanya Tuhan kan? Bukan Allah, bukan Tuhan aja. Tapi ada kata ganti lain, yaitu seperti Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Benar, dan lain-lain sebagainya. Banyak ya teman-teman. Iya, nama kata ganti Tuhan itu banyak. Kalau di Islam ada 99 nama-nama Allah atau Asmaul Husna ya. Baik anak-anak, contoh penulisan kata ganti Tuhan itu gimana, Bu? Nah, contohnya itu seperti gini. Ibu ya, Ibu sangat bersyukur karena pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat sama Yang Maha Kuasa. Nah, kata ganti Tuhan yang Ibu gunakan adalah Yang Maha Kuasa. Terus apa lagi, Bu? Sungguh indah ciptaan alam Yang Maha Esa. Kata ganti Tuhan di sini adalah Yang Maha Esa. Kemudian ada lagi, Delta sangat bersyukur atas karunia Yang Maha Pengasih. Kata ganti Tuhan di sini adalah Yang Maha Pengasih. Kemudian sungguhnya dialah Yang Maha Pengampun. Kata ganti Tuhan di sini adalah Yang Maha Pengampun. Kemudian apalagi, teruslah berdoa kepada Yang Maha Penyayang. Kata ganti Tuhan di sini adalah Yang Maha Penyayang. Nah, penggunaan huruf kapital itu bukan hanya di pada kata ganti Tuhan saja. Pada nama orang juga menggunakan huruf kapital. Seperti misalkan Delta Nia, itu harus pakai huruf besar. Kemudian apalagi nama kota Jakarta itu menggunakan huruf kapital. Di mana, Bu? Di huruf depannya, yaitu J. Jakarta. J-nya harus huruf besar. Kemudian nama apalagi? Nama orang, terus nama hari, Senin, Selasa, Rabu itu juga menggunakan huruf kapital, tapi di huruf depannya saja. Baik anak-anak, cukup dipahami ya di sini. Selanjutnya adalah penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik ini buat apa sih, Bu? Tanda titik digunakan di akhir kalimat, di akhir paragraf. Oke, dia itu merupakan pemberhenti ya, pemberhenti. Jadi digunakan di akhir kalimat atau paragraf. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya, Ayah Dira akan berangkat ke sekolah. Dalam kalimat tersebut harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian, Ibu sedang memasak makan untuk malam nanti. Di akhir kalimatnya juga harus menggunakan tanda titik. Dan aku dan Putri akan pergi ke pekan raya nanti. Di akhir kalimat tersebut juga harus menggunakan tanda titik. Terus apa lagi, Bu? Apakah cuma itu aja? Oh tidak, ada lagi nak.
di paragraf. Nah, jadi bukan hanya sekedar di kalimat tapi di paragraf juga. Setiap akhir paragraf harus disertai dengan tanda titik. Kemudian apalagi penggunaan tanda tanya. Tahu nggak tanda tanya itu untuk apa? Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Kalimat tanya mengandung tanda tanya seperti adik Simba. Tahu adik Simba? Yuk kita sebutin adik Simba itu apa aja. Adik Simba itu terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, kita ulangi nih sekali lagi. Adik Simba terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jika sudah mengetahui apa itu adik Simba, mari kita nyanyi bersama yuk. Adik Simba juga memiliki lagu. Mari kita nyanyi ya. Adik Simba, itu kata tanya, apa, di mana, kapan, dan siapa, mengapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Sekali lagi ya. Adik Simba, itu kata tanya, apa, di mana, kapan, dan siapa, mengapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Nah, kan kita udah tahu nih adik Simba itu apa aja. Ingat, adik Simba itu 5W 1H. Tapi di akhir kalimatnya jangan lupa diberi tanda tanya. Lalu gimana cara penggunaannya, Bu? Nah, anak-anak, cara penggunaan adik Simba itu untuk apa? Menyatakan kejadian dan benda. Untuk di mana itu menyatakan tempat, menyatakan tempat. Kapan? Untuk menyatakan waktu. Siapa? Untuk menyatakan orang atau nama. Mengapa? Untuk menyatakan sebab atau wawasan. Bagaimana? Menanyakan cara. Contohnya gimana, Bu? Contohnya gini, Ibu punya contoh ya. Di mana rumah Putri? Nah, di akhir kalimat itu harus dikasih apa sih? Ingat, tadi pertanyaannya apa? Di mana rumah Putri? Berarti di akhir kalimatnya harus diberikan tanda tanya. Kemudian, bagaimana cara menyelesaikan soal matematika ini? Nah, di akhir kalimatnya juga harus dikasih tanda tanya. Kemudian apalagi? Apa yang harus saya lakukan ketika sedang melakukan ujian? Nah, di akhir kalimat itu harus dikasih apa tuh? Apakah titik atau tanda tanya? Harus dikasih tanda tanya. Nah, anak-anakku sekalian, cukup sekian materi yang Ibu berikan. Ingat ya, kata ganti Tuhan itu banyak. Contohnya, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Benar. Kemudian, untuk kalimat titik, itu selalu berada di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Tanda tanya untuk mengakhiri kalimat tanya. Kemudian untuk huruf besar, bukan hanya nama kota saja, melainkan nama orang, terus nama Tuhan. Ya, pokoknya untuk sampai di sini dulu materi yang Ibu berikan. Diingat ya, anak-anak, materi yang sudah Ibu ajarkan. Dan ada tugas khusus dari Ibu, buatlah 5 contoh kalimat tanya dengan menggunakan tanda tanya dan 5 kalimat yang menggunakan huruf kapital serta 5 kalimat yang menggunakan tanda titik di akhir. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan dapat diserap oleh kalian semua dan dapat dipahami ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan melakukan latihan-latihan soal supaya kita tetap cerdas dan memahami setiap soal yang akan kita hadapi. Sebelum mengakhirinya, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.